أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu peringatan-peringatan mengenai hukum-hukum yang khusus bagi wanita mukminah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa sifat pakaian yang syar'i untuk wanita. Yang pertama, hendaknya pakaian tersebut luas, longgar, lebar, kemudian menutupi seluruh tubuhnya dari pandangan laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi itu laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, pakaian tersebut di samping luas, longgar, lebar, tidak transparan. Jadi pakaiannya tidak transparan, pakaiannya tebal, sehingga tidak menampakkan warna kulitnya, tidak menampakkan bentuk atau postur tubuhnya. Yang ketiga, hendaknya tidak sempit sehingga menampakkan bentuk-bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya. Ini memang bermirip, intinya mirip semuanya ya, cuman disebutkan oleh beliau dengan tahapan satu persatu. Kemudian sekarang yang keempat, termasuk ciri-ciri dan sifat-sifat pakaian seorang wanita yang mukminah muslimah. Bagaimana? Halaman 41. Alla tatashabbah birrijal fi libasiha. Hendaknya tidak menyerupai lelaki dalam pakaiannya. Jadi para akhwat, para wanita dalam membeli pakaian memilih. Tidak sembarang pakaian, karena kadang-kala ada pakaian yang memang khusus untuk laki-laki. Ada juga pakaian yang khusus untuk wanita. Ada juga pakaian yang sifatnya umum. Di situ harus berpikir, memilih, jangan sampai sembarangan. Karena nanti ada ancaman laknat. Ancaman laknat yang ngeri. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala apa? Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Bukan perkara kecil loh laknat ini ya, jangan meremehkan ya. Nah, kapan terlaknat? Kalau perempuan menyerupai laki-laki. Sebaliknya, laki-laki menyerupai perempuan. Apalagi sekarang banyak yang dikenal dengan LGBT, ya kan? Mulai dari lesbian, gay, atau yang semisal mereka. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki, operasi plastik, bayangkan itu. Padahal ancamannya ngeri ancamannya. Nah di sini yang nomor 4 ini, pakaian yang dipakai oleh orang wanita tadi hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Karena pakaian itu enggak semuanya bisa umum. Bisa dipahami ya? Yang umum enggak masalah. Seperti kaos yang modelnya umum, untuk laki-laki bisa, untuk perempuan bisa, itu bebas. Sandal yang sifatnya umum, laki-laki bisa, perempuan bisa, itu enggak masalah. Tapi ada pakaian yang kadang khususnya, itu hati-hati. Jangan sembarangan. Seperti jubah haramain, gamis, itu memang untuk laki-laki. Kok perempuan pakai? Jangan. Daster, ya kan? Nah, kemudian pakaian-pakaian perempuan, itu untuk perempuan. Jangan laki-laki pakai. Jadi pahami ya? Insyaallah pahamlah bentuk pakaian bagaimana yang umum dan yang khusus. Nah, kita lihat. Faqad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minan nisa birrijal wa la'ana al-mutarajjilati minan nisa. Dan sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah melaknat. Ingat-ingat, laknat ini kalau datang dari Allah Ta'ala itu mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, kalau datang dari Rasulullah SAW berarti mendoakan. Mendoakan apa? Mendoakan agar orang-orang tersebut dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena melakukan dosa yang sangat besar. Mafhum? Makanya tasyabbuh itu dilarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Nah, di sini Rasulullah SAW melaknat apa? Al-mutasyabbihati minan nisa birijal. Melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki.
Wa la'ana al-mutarajjilati minan nisa, dan juga melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita. Jadi kalau misalkan kita memiliki anak atau memiliki saudara laki-laki kok kayak perempuan, cara berjalannya ditegur. Karena kadang-kala tabiat ya, tabiat dalam artian sejak lahir dia apa ya, kadang bergayanya kayak laki-laki, ada juga anak perempuan bergaya kayak laki-laki. Pengennya kalau keluar pakai celana jeans kayak laki-laki, rambutnya cukur pendek kayak laki-laki, ada juga model kayak gitu kadang. Paham ya? Nah, yang seperti itu diingatkan. Anti itu perempuan. Jangan bergaya seperti laki-laki, diingatkan. Agar apa? Agar dia kembali ke tabiat asalnya gitu loh. Kemudian kadang ada juga anak laki-laki kayak gayanya kayak perempuan. Iya kan? Jalannya berlengok-lengok, gaya ngomongnya kayak perempuan, ditegur juga, diingatkan. Ente ini laki-laki bukan perempuan. Jangan bergaya seperti perempuan biar sadar gitu loh ya. Biar kembali ke tabiat asalnya. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang mengubah apa? Mengubah kelaminan atau mengubah kelaminnya ya. Dalam artian bagaimana? Sudah dilahirkan jadi anak perempuan, dia pengen jadi anak laki-laki. Ada yang seperti itu kan? Ada juga sebaliknya, dilahirkan dalam kondisi anak laki-laki pengen jadi perempuan. Pergi ke luar negeri operasi plastik. Allahul musta'an, ini bahayanya besar. Ada ancamannya, ngeri ancamannya, barakallahu fi. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mengubah ciptaan Allah taala itu ancamannya ngeri. Laknat, kemudian ancaman dengan azab, waliyadzubillah. Faham? Naam. Kemudian juga perempuan-perempuan yang sudah tabiatnya dia diciptakan dalam kondisi bentuk seperti itu, enggak usah ngikutin bentuk-bentuk laki-laki. Misalkan biar viral terkenal, dia sudah perempuannya tabiatnya kan enggak apa? Enggak tumbuh bulu-bulu di kaki kan. Kemudian dia masih dikasih obat biar tumbuh, biar terkenal misalkan. Itu malah mengubah ciptaan Allah taala. Kemudian perempuan juga memang punya alis ya kan, punya bulu mata yang asli yang original dijaga. Jangan malah yang asli yang original apa? Dibuang ganti alis palsu. Itu banyak sekali seperti itu. Ya kan? Ganti bulu mata palsu, bayangkan. Yang original mana dibuang? Itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Sudah itu syukur yang original itu. Namanya seadanya memang, seperti itu. Kemudian juga ada yang memang tabiat orang Indonesia ini kan hidungnya kan apa ya? Pesek kan, hidungnya kan kayak gini, bengkok gini. Yang enggak mancung gitu loh. Kurang bersyukur, pergi ke mana, operasi plastik biar mancung hidungnya. Ditambahi pelan atau apa itu. Enggak sengaja ternyata apa? Nyium tembok, patah itu operasinya itu. Allahul musta'an, jutaan rupiah dia keluarkan, bayangkan. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan kita memang posisinya orang ajam. Orang ajam hampir semuanya hidungnya enggak ada yang mancung memang. Kalau pernah ada satu orang, dua orang aja. Syukuri itu, jangan wah ini kayaknya enggak bagus, harus operasi plastik akhirnya hidung dibikin mancung kayak orang Arab misalkan. Tapi palsu. Nah, yang original mana? Ada seperti itu kadang ya, Allahul musta'an. Karena mungkin kebanyakan harta gitu ya, enggak ada kerjaan lain, malah melakukan kemaksiatan. Allahul musta'an. Jadi ini sekedar peringatan, termasuk yang beliau anjurkan, yang beliau sarankan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, bahwasanya pastikan perempuan itu memilih pakaian yang tidak ada penyerupaan dengan laki-laki, karena ancamannya dua-duanya. Laknat bagi kaum wanita yang menyerupai laki-laki, laknat bagi kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Kita lihat. Wa tashabbuhuha birrajul fi libasihi an talbas ma yakhtassu bihi naw'an wa sifatan fi 'urfi kulli mustama'in bihasabihi. Lihat ini. Seorang wanita dikatakan menyerupai lelaki itu dalam pakaiannya adalah wanita tersebut an talbas, memakai pakaian ma yakhtassu bihi, pakaian yang khusus untuk laki-laki. Nau'an jenisnya, wa sifatan bentuknya. Insyaallah kita paham ya, bentuk yang pakaian itu untuk laki-laki kayak apa bentuknya, insyaallah paham. Yang khusus untuk laki-laki kayak apa bentuknya, insyaallah orang paham. Paham ya, jangan sampai malah pakaian khusus untuk laki-laki dia pakai untuk perempuan. Karena kadang-kala yang kalau kita pelajari kan ada yang modelnya perempuan tuh gayanya kayak laki-laki, ada memang. Dia pengennya semuanya pakaian kayak laki-laki, itu enggak benar. Karena apa? Menyelisih tabiat asalnya. Biarkan dia berpakaian ya perempuan gitu loh. Iya kan? Berpakaian seperti pakaian perempuan, jangan dikasih pakaian laki-laki. Kecuali yang bentuknya apa? Umum, tadi ingat-ingat ya. Insyaallah paham ya, pakaian yang umum paham kan? Kaos yang umum, ya kan? Bentuk pakaian sifatnya umum enggak masalah. Mafhum insyaallah, kita lihat sini. Jadi yang dimaksud perempuan menyerupai laki-laki itu adalah dia memakai pakaian yang khusus jenis dan sifatnya untuk laki-laki. Menurut siapa? Fi 'urfi kulli mustama'in bihasabih. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dengan kadarnya.
Insyaallah bisa dipahami ya. Antum dan kita kan paham. Seperti pakaian taruhlah sorban laki-laki, ya kan? Jubah seperti yang kita pakai ini laki-laki, ya kan? Kemudian sarung sirwal laki-laki semua itu kan. Nah itu seperti itu khusus sehingga pastikan tidak dipakai oleh wanita. Kalau wanita itu ada sendiri pakaiannya memang, bentuknya pun ada sendiri. Mulai dari warnanya, gambar bunga-bunga itu kan perempuan biasanya kan. Yang laki-laki pun juga harus paham. Jangan beli kaos, beli celana gambar bunga-bunga, warnanya pink, ya kan? Laki-laki padahal berpikir situ karena warna pun ada warna yang identiknya digunakan perempuan, ada yang warnanya yang memang cocok laki-laki ada memang. Itu pengaruh juga. Sandal pun bentuknya macam-macam kan? Sandal untuk perempuan ada sendiri bentuknya, ya kan? Sandal untuk laki-laki ada sendiri bentuknya. Yang umum nggak masalah. Yang umum seperti apa? Ya sandal swallow, ya kan? Sandal meli itu umum. Tapi kalau udah warnanya beda, sandal swallow warnanya pink misalkan. Dipakai laki-laki cocok nggak kira-kira? Nggak cocok karena warna itu berpengaruh juga ternyata. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi Majmu' Fatawa, fal fariq baina libasir rijal wan nisa ya'udu ila ma yasluh lirijal wa ma yasluh linisa. Lihat, Masya Allah. Perbedaan antara pakaian laki dan pakaian wanita itu kembali kepada pakaian yang pantas dipakai oleh laki-laki dan pakaian yang pantas dipakai oleh wanita. Daster. Pantas enggak dipakai laki-laki? Enggak pantas itu loh. Iya kan? Masa laki-laki pakai daster. Katanya gamis katanya. Sarung dia pakai, sirwal dia pakai, tapi atasannya daster. Bayangkan itu. Pakai peci, nggak cocok. Karena memang daster itu pakaian yang memang dibentuk untuk perempuan itu loh. Iya kan? Nah, barakallahu fiik. Laki-laki alasannya, wah, sarung nggak punya pakai rok misalkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena pakaian-pakaian seperti itu udah bentuknya memang kayak gitu. Beda sarung kalau kita kasih kolor, tapi kan bentuknya sarung, iya kan? Dan itu pun bahannya memang bahannya beda. Nah, itu nggak masalah itu. Karena orang di Yaman sana biasanya kalau mereka malas untuk gobetkan sarungnya itu kasih kolor. Itu nggak ada tasabuh di situ. Karena bentuk dan juga nah barakallahu fiik, nah warnanya pun beda, itu sarung. Paham? Tapi kalau rok kan ma'ruf kan rok. Rok yang pakai perempuan-perempuan itu kan. Wah, itu tasabuh juga itu kayak rok. Kalau cuma masalah kolornya nggak masalah. Bentuknya kan paham, bentuknya beda dengan rok. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kemudian bagaimana seorang wanita ketika sholat di rumah bawahannya pakai sarung? Cara makainya pun kalau yang anak ketahui, itu akhwat ketika pakai sarung untuk bawahannya itu enggak seperti kayak laki-laki makainya. Ya cuma diikatkan aja enggak masalah itu. Paham ya? Biasanya akhwat-akhwat itu kalau pakai sarung bawahannya itu kalau sholat di rumah itu ya makainya enggak kayak laki-laki, makanya ya cuma diikatkan sampai tutup kakinya itu aja. Kalau laki-laki kan enggak isbal kan? Udah itu dari berarti apa kesimpulannya? Enggak masalah, hukumnya enggak masalah. Bukan tasyabbuh dengan laki-laki bukan. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat sini. Wa huwa ma yunasibu ma yu'mar bihi rijal wa ma tu'mar bihi nisa, yaitu pakaian yang memang cocok dengan apa yang diperintahkan untuk laki-laki dan yang cocok dengan apa yang diperintahkan untuk wanita. Wanita kan berhijab syar'i, bercadar, berniqab kan itu. Lah kok ada laki-laki kok bercadar? Nah, pertanyakan, normal enggak laki-laki ini kan itu? Iya kan? Karena pakaian niqab lebar, luas, panjang, lebar, jilbab kan bentuk perempuan. Bisa dipahami? Makanya kalau laki-laki berjilbab tanyakan, ini normal atau enggak laki-laki ini? Kan itu. Nah, Allah musta'an. Jadi ini memang kembali ke syariat dan juga kembali ke uruf juga. Secara uruf bagaimana? Uruf itu kebiasaan. Secara syariat bagaimana? Kita lihat. Fan nisa'u ma'muratun bil istitar wal ihtijab duna tabarrut wad duhur. Kalau para wanita itu diperintahkan untuk istitar, apa istitar? Tertutup. Jadi perempuan itu semakin tertutup semakin bagus. Semakin keindahannya ditutupin, hanya ditampakkan di hadapan suaminya, di hadapan mahramnya itu semakin bagus. Lihat ini. Nah, maka para wanita ma'muratun makmurat diperintahkan bil istitar untuk tertutup. Wal ihtijab dan berhijab duna tabarruj wa zuhur. Tanpa berhias diri dan zuhur, menampakkan diri. Mau ke pasar aja lo pakai apa? Geluang banyak sekali, cincin banyak sekali, kalung ditampakkan. Kemudian hidung pun dikasih apa antung-antung yang emas lagi, misalkan. Pamer seperti itu bahaya. Itu kena ancaman nanti. Bisa dipahami ya? Jadi tabarruj enggak boleh. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj, berhias diri sebagaimana berhias dirinya orang-orang jahiliyah terdahulu. Paham? Nah, kalau zaman dahulu kan mereka kadang pakai berlian apa pakai
perhiasan di kaki. Kemudian kalau jalan disuarakan bunyi kayak bunyi kelonceng-lonceng itu untuk menarik perhatian tuh masuk juga. Mafhum? Intinya jangan ditampakkan perhiasan tadi. Hukum wanita pakai cincin boleh. Pakai gelang nggak ada larangan. Pakai anting-anting nggak ada larangan. Pakai kalung boleh, tapi untuk wanita ketika keluar rumah itu semua jangan tampakkan. Tertutup. Mafhum? Nah, jangan berhias dini. Wadzuhur menampakkan tadi itu. Mafhum? Yang nampak bagaimana yang nampak? Kalau terpaksa harus nampak itu barakallahu fik hanya mata saja. Perempuan itu. Syariat itu kembali ke syariat. Karena perempuan semuanya apa? Aurat kecuali suara. Paham ya? Al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan semuanya aurat kecuali suara. Suara ini fitnah bukan aurat. Jadi kalau perempuan masih muda, masih menawan, masih menarik ya suaranya nih kondisikan. Ketika terpaksa harus komunikasi dengan lawan jenisnya seperlunya. Jangan sengaja di suaranya dayu-dayukan, dilembut-lembutkan. Akhirnya menfitnah kaum laki-laki jangan. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Walihada lam yusra' lil mar'ah raf'us shaut fil adzan wala talbiyah wala su'ud ila safa wal marwah wala tajarrud fil ihram. Kita lihat ini penting sekali nih. Karena yang namanya manusia itu kadang kalau punya harta kan umrah ya kan. Kalau umrah bagaimana perempuan? Boleh enggak teriak-teriak labbaik Allahumma labbaik kayak laki-laki itu boleh enggak? Kita lihat di sini. Oleh karena ini tidak disyariatkan bagi wanita mengangkat suara. Fil adzan, di dalam adzan. Perempuan adzan boleh kalau di lingkungannya perempuan semuanya, di dalam rumah misalkan atau di dalam masjid itu hanya perempuan semuanya, tapi enggak boleh angkat suara. Pelan maksudnya. Paham ya? Nah, enggak boleh angkat suara seperti laki-laki di milik itu Allahu akbar, enggak begitu. Dipelankan suaranya. Wala talbiyah, ini talbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu kalau perempuan dipelankan itu suara, jangan dikasih keras. Paham ya? Perempuan pelankan suaranya. Tetap baca teman pelan. Laki-laki keras. Lantang labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, seperti itu. Wala su'ud ila safa wal marwah. Nah, ketika naik ke bukit Safa Marwah itu, perempuan itu ketika baca doanya enggak perlu keras, pelan-pelan aja. Kalau perempuan loh ya, laki-laki keras enggak masalah. Wala tajarrud fil ihram. Nah, ketika pakaian ihram pun perempuan enggak boleh lepas pakaian. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki ketika ihram harus lepas tuh pakaian. Pakaian yang berjahit enggak boleh ada yang nempel. Hanya dua helai kain ihram itu. Sarung sama pakaian atasnya. Pakaian atasnya pun apa? Ditutup sama separuh. Ya kan? Nah, bagaimana hukum pakai sabuknya? Sabuk itu bukan pakaian ihram, hanya untuk mengencangkan, enggak masalah itu. Sabuknya itu enggak masalah. Karena pakaian ihramnya dua itu tadi. Yang putih-putih itu biasa ma'ruf itu ya. Itu pakaian yang tanpa berjahit. Peci dilepas, sorban dilepas kalau udah masuk ihram loh ya. Perempuan bagaimana? Perempuan tetap berpakaian syar'i kecuali kedua telapak tangan dan cadar. Jadi perempuan awal mula bercadar istiqomah bagus memang. Tapi ketika ihram ingat-ingat hukumnya. Dilarang menutup wajah dan dilarang apa pakai kaos tangan. Terus bagaimana kalau ada laki-laki ajnabi mendekat? Nah, disebutin Syekh Shalih Fauzan nanti. Kalau ada laki-laki mendekat itu tutup pakai jilbabnya. Jilbabnya ditutupkan ke wajahnya gitu. Cadar, niqab enggak boleh. Terus bagaimana kalau ada laki-laki yang mendekat kemudian mau melihat? Itu jarang sekali. Karena di sana fokus ibadah. Kalaupun ada tadi itu tutup tadi. Pakai apa? Jilbabnya. Wah, malu Ustaz, ana biasa pakai cadar. Benar memang, itu wajib memang. Cuman ketika ihram ingat ya mau umrah atau mau haji, ihram lepas itu cadar, lepas itu kedua apa? Kaos tangan. Mafhum? Pakaian syar'i tetap melekat pakai. Kalau laki-laki enggak boleh pakai celana, enggak boleh. Pakai kaos enggak boleh. Peci pun nggak boleh sampai tahallul. Nah ya, tahallulnya bagaimana? Kalau perempuan hanya dicukur rambutnya bagian ujung. Sepanjang barakallahu fiik ini satu ruas jari ini. Ujungnya tak aja. Kalau laki-laki dua cara. Boleh gundul pelontos, boleh dipendekin. Setelah itu bebas mau pakai pakaian wangi-wangian silakan. Kita lanjutkan lagi. Kama yatajarradu ar-rajul, sebagaimana lelaki apa? Melepaskan pakaian semuanya kecuali pakaian apa? Ihram tadi itu. Fa innar rajula ma'murun bi kashfi ra'sihi. Karena laki-laki diperintahkan untuk membuka kepalanya.
Wa alla yalbasa thiyab al-mu'tadah, dan hendaknya laki-laki enggak boleh pakai pakaian apa? Hendaknya tidak memakai pakaian yang biasa dia pakai. Wa hiya allati tusna' ala qadri a'dha'ihi, yaitu pakaian yang dibikin sesuai dengan bentuk apa? Anggota badannya. Pakaian berjahit maksudnya, itu enggak boleh dipakai. Fala yalbas al-qamis wala sarawin wala burnus wala khuf. Lihat ini. Enggak boleh pakai pakaian kemeja, enggak boleh, sirwal enggak boleh, penutup apa? Burnus tuh, penutup kepala, peci atau topi enggak boleh, walal khuf, tidak boleh pakai khuf juga. Khuf kaos kaki enggak boleh juga. Nah, terus bagaimana Ustaz nanti kalau pas tawaf tiba-tiba apa? Nah, barakallahu fiik, pakai ihram sarungnya lepas, enggak pakai celana dalam. Kita katakan caranya itu dia harus paham. Di awal permulaan ngikatnya harus kenceng memang, enggak boleh sembarangan juga. Harus kenceng, makanya sekarang disediakan apa? Nah, sabuk khusus itu ada. Sabuk khusus ketika orang kesulitan mengikat apa? Sarung ihramnya. Paham ya? Ada sabuk khusus itu, enggak masalah itu. Karena itu dihitung hanya sekedar apa? Pelekat, bukan pakaian ihram. Pakaian ihramnya cuma dua itu aja. Jadi pahami ya? Nah, kalau masangnya kenceng ya khawatir ya nih. Tawaf itu tiba-tiba lepas kan malu-malu juga. Iya kan? Nah, kalau akhwat perempuan masih aman dia. Hanya saja kalau akhwat perempuan itu kalau sudah ihram enggak boleh pakai cadar, enggak boleh pakai kaos tangan tadi itu. Enggak boleh kaos kaki. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Ila an qala, sampai pada ucapan beliau, wa ammal mar'ah, adapun wanita, fa innaha lam tunha an syai'in minal libas. Perempuan enggak dilarang dari pakaian apapun, enggak dilarang. Li'annaha ma'muratun bil istitar wal ihtijab. Karena perempuan walaupun ihram tetap diperintahkan untuk menutup diri dan memakai hijab. Fala yusra' laha diddu dzalik. Enggak disyariatkan selain itu. Paham? Nah, lakin ini penting ini, lakin akan tapi ini penting dipahami baik-baik. Mungkin suatu ketika nanti ada akhwat yang mau umrah atau yang sudah umrah mungkin enggak paham. Nah, ini lihat. Walakin muni'at an tantaqiba wa antal basal qafazain. Akan tapi dilarang untuk pakai niqab. Sadar enggak boleh, dibuka itu sadar. Paham ya? Dan dilarang memakai qafazain, kedua kaos tangan atau kaos kaki. Paham? Li'anna dzalika libasun masnu'un ala qadril adu. Karena itu termasuk pakaian yang dibikin sesuai dengan bentuk apa? Anggota badannya. Wala hajah biha ilaih, dan wanita enggak diperlukan untuk pakai itu ketika ihram ya. Ketika udah ihram ini. Summa dzakara, kemudian beliau menyebutkan annaha tughatti wajha. Ini penting ini garis ini ya. Terus bagaimana Ustaz kalau ternyata kita buka wajah, ada laki-laki ajnabi dekat-dekat ingin lihat wajahnya? Nah ini. Summa dzakara, kemudian beliau menyebutkan annaha tughatti wajhaha bi ghairihima 'an rijal. Bahwasanya wanita tadi menutup wajahnya dengan selain keduanya. Paham ya? Dari pandangan laki-laki. Nutupnya pakai apa? Jilbab tadi. Jilbab perempuan kan panjang itu kan, lebar kan? Jadi kalau kita tuh misalkan ada orang dekat ditutup kan bisa kan? Nah, itu caranya. Jadi pahami. Makanya tetap pakai pakaian yang lebar tadi itu. Ila an qala fi nihayah, sampai beliau mengatakan di akhir permulaan, wa idza tabayyana annahu la budda min an yakuna baina libasir rijal wan nisa farqun. Dan apabila memang apabila telah nampak bahwasanya harus pakaian laki-laki dan perempuan itu ada bedanya, ya tamayyaz bihi rijal anin nisa, yang terbedakan antara laki-laki dan wanita, wa an yakuna libasun nisa fihi minal istitar, dan juga pakaian perempuan hendaknya apa? Pakaian tersebut istitar, tertutup, wal ihtijab, dan juga menghijabi ma yasul maksud dzalik, ya, apa yang memang diinginkan tujuan tersebut. Zahara, nampaklah aslu hadzal bab, nampaklah asal usul bab ini dibahas. Wa tabayyana, dan nampaklah anna libas idza kana ghalibuhu lubsar rijal, nampaklah bahwasanya pakaian itu kalau kebanyakannya memang dipakai laki-laki, nuhiyat anhul mar'ah, perempuan enggak boleh memakainya. Berarti pakai laki-laki itu maksudnya ya. Nah, insyaallah pahamlah bentuknya dan juga warnanya. Ila an qala, sampai ucapan beliau, fa idza istama'a fil libas qillatus sitr wal musyabahah nuhiya anhum minal wajhain. Apabila terkumpul pada pakaian itu sedikit menutupi dan ada penyerupaan, maka dilarang dari dua sisi. Maksudnya enggak luas, enggak longgar, enggak lebar, dilarang. Kok ada nyerupai laki-laki, dilarang. Paham ya? Cuman ingat-ingat, insyaallah semuanya paham lah. Pakaian yang sifatnya umum ada enggak umum? Ada enggak umum? Ada ya. Kaos yang dipakai laki-laki juga boleh, perempuan juga boleh, misalkan dalam rumah misalkan. Ada. Ada yang memang pakaian bentuknya khusus ada. Yang khusus itu kita ambil baik-baik, yang umum diperlakukan sebagaimana umumnya. Paham insyaallah ya? Nah, yang khusus seperti apa? Daster, perempuan udah. Ya kan? Nah, yang khusus laki-laki ya,
Seperti memakai sarung tadi, sarung yang dipakai yang dilipat itu, atau jubah, sorban itu laki-laki, khusus itu memang. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, alla yakuna fihi zinah, penting ini. Jadi ana sarankan, bukan maksa, cuma nyampaikan apa yang beliau sampaikan aja. Dan tentunya ketika beliau menyampaikan seperti ini, ada hikmahnya. Memang kita perlu pelajaran. Jangan pernah benci dengan nasihat, jangan pernah. Anak pribadi siap untuk dinasihati kalau seandainya keliru. Bukan berarti sombong, wah sudah ngajar kemudian nggak terima nasihat, siap anak. Siap untuk dinasihati, siap untuk diluruskan kalau seandainya bengkok, tidak lurus atau keliru. Bukan berarti menyombongkan diri. Lihat ini, nasihatnya bagus sekali ini karena agak berat memang. Tapi kita lihat, alla yakuna fihi zinah. Pakaian tersebut tidak ada hiasannya. Pakaian wanita yang dipakai keluar rumah tidak ada hiasannya. Tidak bermotif bunga, warna-warni. Ingatkan memang. Berat memang seperti ini. Tapi kita kan hijrah. Masa hijrah cuma 50%? Janganlah. Rugilah. Hijrah itu 100%. Cuman bertahap. Bertahap memang. Nah, namanya pelajaran seperti ini. Semakin ke depan semakin bagus. Bukan semakin ke depan malah mundur ke belakang. Dulu katanya haram, sekarang halal. Itu. Itu berarti mundur ke belakang. Dulu katanya nggak boleh, sekarang boleh. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang mau ngapain? Sudah tahu dalilnya kan? Kalau nggak tahu dalilnya mending. Sudah tahu dalilnya bahaya. Faham? Istiqomah atau maju ke depan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Sunniyun, salafiyun, salafiyah, sunniyah. Kita lihat ini. Alla yakuna fihi zinah. Pakaian tersebut, pakaian wanita ya, hendaknya tidak ada motif yang menghiasi. Terus bagaimana polos? Banyak nggak pakaian wanita jual polos? Banyak nggak? Banyak. Kalau misalkan nggak ada ustadz, itu bohong. Banyak yang jual polos. Cuman orang kadang mau bergaya itu, jangan. Masa akhwat keluar rumah caper, cari perhatian. Setelah caper nanti apa? Jadi bahan perhatian, salah tingkah misalkan. Iya kan? Akhwat itu keluar rumah bukan untuk berhias, ingat-ingat. Akhwat keluar rumah bukan untuk berhias karena ada keperluan. Keperluan, ingat-ingat. Jadi kalau sudah keluar rumah kok pakai pakaian yang ada hiasannya, sudah salah apa? Salah dalam meletakkan niatnya. Allahul musta'an. Kita lihat ini. Ala yakuna fihi zinah, hendaknya pakaian tersebut tidak ada hiasannya. Talfitul anzar, yang memalingkan pandangan manusia, mengalihkan pandangan. Yang namanya laki-laki yang normal itu ana yakin ketika melihat pakaian perempuan yang warna-warni tertarik enggak kira-kira? Wah, ini warna pink ya. Jubahnya pink. Kemudian cadarnya orange, ya kan? Niqabnya hijau muda, menarik perhatian gitu. Kalau di luar sana hizbiyun, itu banyak, mereka bebas mereka. Yang penting kan pakai cadar Ustaz. Bukan itu yang penting. Pakai cadar wajib memang, tapi menutup pintu fitnah harus. Itu caranya. Karena perempuan keluar rumah untuk bikin fitnah atau keperluan tadi. Keperluan. Ingat-ingat itu, lihat ini. Ini bagus sekali nasihat Syekh Shalih Fauzan ini. Hendaknya pakaian tersebut apa? Tidak ada zinah, tidak ada hiasan-hiasannya. Motif-motif yang ada gambar bunga, gambar ini dan itu dan warna-warni dipakai dalam rumah, silahkan. Jangan dibakar juga. Sudah terlanjur beli Ustadz, pakai dalam rumah. Terus bagaimana ke depannya? Beli yang warnanya warna gelap polos, hitam polos, biru tua, coklat tua. Ini perkara yang mudah bagi yang dimudahkan, berat bagi yang keberatan. Afwan ya, berat bagi yang keberatan, mudah bagi yang dimudahkan. Nah, ana jamin insyaallah biidznillah azza wajal, kalau pakaian tersebut warna gelap, tidak bermotif, itu lebih aman dari fitnah daripada yang bermotif warna-warni. Karena apa? Karena belum bisa malingkan pandangan kalau warna-warni. Lihat ini. Hendaknya pakaian tersebut tidak apa? Tidak berhias, tidak apa menampakkan kayak ada perhiasan warna-warni atau ada gambar-gambarnya. Talfitul anzar, yang bisa apa? Mengalihkan pandangan. Inda khurujnya, ketika keluar rumah wanita tersebut. Minal manzil, dari rumahnya. Li'alla takuna minal mutabarrijat bizinah, agar perempuan tersebut tidak dinilai dengan apa? Berhias diri dengan perhiasan. Karena kalau pakaian yang dipakai yang dipakai keluar rumah, belanja atau lagi pergi kemudian pakai pakaian yang ada hiasannya, itu berarti ada unsur apa? Berhias. Ya kan? Kalau ada unsur berhias berarti menarik perhatian lelaki. Memakai warna-warni bagaimana? Itu juga menarik perhatian laki-laki. Karena biasanya laki-laki itu kalau lihat akhwat bercadar warnanya gelap itu jarang sekali dia akan menoleh, jarang sekali. Enggak tertarik. Ya sekilas karena lewat enggak masalah. Cuman yang jadi permasalahan kalau warna-warni itu mesti menarik perhatian. Sudah warna-warni, ketat, ya kan? Transparan misalkan, waliyadzubillah. Pastikan Ahlus Sunnah, Sunniyah, Salafiyah kokoh dalam masalah pakaian ini.
Kenapa? Ini menghantarkan kepada surga, bukan kepada neraka. Jadi ingat baik-baik ya, perempuan ketika keluar rumah untuk apa? Untuk keperluan, bukan berhias diri. Kalau ingin berhias diri, silahkan dalam rumah. Kalau sudah berkeluarga, silahkan depan suaminya, bebas depan suaminya. Tapi kalau keluar rumah masih pengen tampil berhias, biar dilihat laki-laki, dilihat yang lainnya, itu nyawa caper. Masa akhwat caper? Akhwat keluar rumah caper cari perhatian. Mafhum? Ini penting sekali. Berat untuk dilaksanakan, tapi ingat, seberat apapun kalau syariat, ya pastikan apa? Kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Paham ya? Untuk apa? Untuk mengubah diri bahwasanya yang dulu tidak baik, ke depannya lebih baik. Paham ya? Jangan malah berubah, dulu sudah baik malah menjadi tidak baik. Dulu udah paham malah menjadi orang yang kira-kira kurang paham, ya kan? Dulu udah paham dalilnya nggak boleh haram, malah apa? Mundur ke belakang membolehkan. Ingat-ingat perkara yang haram itu nggak ada kebaikannya. Eh, jadi misalkan dulu ada orang yang mengharamkan masalah barakallahu fiik minta-minta, kok sekarang bolehkan. Ada kebaikan apa minta-minta? Nggak ada kebaikannya. Lah penggalangan dana wala open donasi wala syai nggak ada baiknya. Itu semua ancamannya ngeri ancamannya. Apa ancamannya yang suka minta-minta itu? Di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ngeri nggak kira-kira? Ngeri, merinding kita denger itu, bayangkan. Kok masih santai open donasi dengan apa? Silahkan salurkan dana Anda ke BSI. Atau yang misalnya mana? Ancamannya ngeri ancamannya, bukan kecil itu loh. Sekerat daging pun nggak ada nempel situ. Yang suka minta-minta. Terus bagaimana? Mandiri, gerak sendiri, siap kerja, siap banting tulang, siap peras keringat. Bukan minta-minta. Paham ya? Itu namanya apa? Profesional sportif dalam apa? Menjaga keistiqomahan. Bukan mengandalkan anak kan ngajar Ustaz. Kalau ngajar tuh nggak sempat kerja. Itu bukan salah orang lain, salah dia. Ngapain dia nggak gerak gitu loh. Kemudian yang kedua, ini ngasih tahu motivasi semangat bahwasanya jangan pernah berubah mundur ke belakang. Istiqomah atau maju ke depan. Yang dulu mengharamkan gambal maupun nyawa, sekarang bolehkan alasan untuk dakwah. Dakwah yang mana? Antum lihat dakwahnya para nabi dan rasul. Sampai tersebar kemana-mana nggak pernah menempuh cara maksiat. Semua kemaksiatan, semua yang haram yang dulu mereka haramkan kemudian sekarang bolehkan, itu nggak ada kebaikan sama sekali. Justru akan mengundang fitnah. Akhirnya orang-orang apa? Nah sekarang kalau taklim gara-gara ustadznya tampil di YouTube atau tampil di layar, nggak nyatat lagi dia. Ya kan, lihat wajah ustadznya aja. Akhwatnya terfitnah, ya kan? Sering lihat wajah ustadznya di TV itu. Ujung-ujungnya pas suami nggak dihargai. Fitnah. Bayangkan itu. Nah, nggak ada baiknya. Sesuatu yang haram itu nggak ada baiknya. Nah, mau dulu haram sekarang halal. Bagaimana? Dan yang seperti itu kita harus waspada, berhati-hati. Karena syubhat itu menyambar-nyambar, hati itu apa? Lemah. Perlu kita saling menguatkan. Nah, perlu saling menguatkan. Kalau misalkan taruhlah, wah, misalkan ya, ada seorang dai misalkan mengharamkan, ini nggak boleh, ini haram, gambar makhluknya haram. Lah kok dia malah tampil, itu dinasehati. Dinasehati. Nurut, dengar nasihat, alhamdulillah, nggak dengar di mana? Paham ya? Nah, Allah mustahil itu kemaksiatan. Kalau misalkan antum taruhlah apa ya, menjumpai anak misalkan anak pribadi dan anak berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah sampai meninggal dunia, ini kita komitmen seperti itu. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau seandainya muncul dalam YouTube, tampil, antum menjumpai wajah anak nampak, tegur. Nah, kalau seandainya ada loh ya, suara itu masih harus toleran suara tok. Paham ya? Kalau suara kan banyak menyebarkan faedah dakwah banyak ya. Cuman kalau gambar dulu mengharamkan sekarang bolehkan. Dulu nggak ikut pesta demokrasi, tahun ini ikut. Wah. Ini mundur ke belakang ini. Katanya ngemimpin doa ketika Allah musta'an, ketika apa? Ada orang meninggal dunia bid'ah katanya. Tahun-tahun lalu mengatakan seperti itu, sekarang kok mimpin. Misalkan ya, Allah musta'an, dikoreksi lagi. Kemana? Mau kemana ini? Dunia berat memang, tapi akhirat itu tujuan utama kita. Jangan pernah diam dari kemungkaran. Kemungkaran harus ingkari barakallahu fiik. Semaksimal mungkin tidak pernah maksa orang lain untuk ngikutin apa yang kita dakwakan, tapi berusaha mengajak mereka kembali pada jalan yang benar. Maksa nggak ada. Ingat-ingat ya, dakwah awal mula kita dakwah sampai sekarang nggak pernah ada maksa. Nyampaikan apa adanya, terima alhamdulillah, nggak terima doakan dapat hidayah. Paham ya? Karena memaksa kehendak orang lain nggak boleh, haram hukumnya. Lasta alaihim bimusaitir. Hati mereka, kalian tidak akan menguasai mereka. Nggak bisa menguasai hati mereka. Laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Kita tugasnya menyampaikan. Nah penyampaian al-haq ini berat memang. Kadang musuhnya banyak.
Coba kalau kita nyewarkan al-haq ini, musuhnya banyak sekali kan? Wah, si fulan ekstrim katanya. Yang ekstrim yang mana coba? Membiarkan saudaranya masuk ke dalam lubang neraka jahanam waliyadzubillah dengan mengentaskan, mengingatkan jangan, hati-hati, waspada. Lebih ekstrim mana? Lebih ekstrim yang membiarkan saudaranya berada di pintu jurang neraka jahanam, dibiarkan. Itulah yang ekstrim. Paham ya? Jangan terlalu menghukumi orang lain karena menyampaikan kebenaran dibilang ekstrim. Orang-orang yang bilang ekstrim, Ahlus Sunnah ekstrim, keras karena mentahdir kelompok sesat yang lain. Kalau kelompok sesat itu harus kita tahdir, kita peringatkan biar orang berhati-hati. Itu bukan ekstrim. Itu justru lemah lembut, mengajak mereka pada jalan yang lurus. Paham ya? Jangan sampai terbalik. Orang-orang yang bilang Ahlus Sunnah ekstrim, jangan-jangan dia apa? Terbiasa makan apa? Es krim, sehingga terbalik dia mengucapkannya. Es krim memang keras di awal, setelah itu lembek nanti. Itu es krim. Afwan ya, bener nggak es krim yang biasa kulkas-kulkas itu, freezer itu? Antum beli es krim lama-lama lembek kan itu? Itu es krim namanya. Paham ya? Tapi kalau menyampaikan al-haq walaupun pahit rasanya itu bukan ekstrim, itu kebenaran. Wallahu a'lam bishawab, yang saya sampaikan semoga jadi bahan renungan bahwasanya istiqomah itu berat, tapi pastikan imma istiqomah atau maju ke depan, mundur ke belakang jangan. Mundur ke belakang itu berarti apa? Rugi besar. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.